Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, rahmatullah alaikum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam pembacaan serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat seorang sufi bernama Syekh Abu Hamzah Al-Khorasani. Moga-moga pembacaan kisah sufi yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya mujibas sailin. Syekh Abu Hamzah Al-Khorasani. Beliau berasal dari Nisapur. Beliau berkawan dengan banyak syekh di Irak. Beliau segenerasi dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, bersahabat dengan Syekh Abu Turab An-Nakhshabi, dan pernah bepergian bersama. Beliau berteman akrab dengan Syekh Abu Sa'id Al-Kharas. Beliau wafat sebelum Syekh Junaid Al-Baghdadi dan setelah Syekh Abu Sa'id Al-Kharas pada tahun 290 Hijriah. Tentang gambaran spiritualitas beliau, kisah berikut ini bisa dijadikan starting point untuk menelususinya lebih jauh. Pada suatu hari, beliau berada di suatu masjid di Rai, Teheran. Beliau hendak membalutkan secerih kain di kakinya sebagai ganti sepatu. Di saat itu, datanglah seseorang yang memberikan dabik, sejenis sorban asal Mesir yang panjangnya bisa mencapai 100 hasta. Sorban itu sangat mahal. Bagaimana tidak? Wong tenonannya juga dicampur dengan emas yang di zaman dulu harganya mencapai 500 dinar, selain sutra dan benang tenunnya. Padahal 1 dinar saja sama dengan 4,25 gram. Sungguh merupakan sorban yang sangat mahal sekaligus istimewa. Lantas bagaimana Syekh Abu Hamzah merespon pemberian berupa sorban sangat berharga itu? Sangat senangkah beliau? Ternyata tidak. Sama sekali tidak. Wajahnya tetap datar sebagaimana sedia kala. Tidak ada tanda-tanda kegirangan di wajahnya, seperti halnya seseorang yang baru saja mendapatkan sesuatu yang telah diidamkan. Malah sorban itu dipotong, lalu dililitkan di kakinya. Ketika ditanya oleh orang-orang sekitar beliau, kenapa hal itu dilakukan, padahal sorban itu sangat mahal, beliau dengan entengnya menjawab, "Aku tidak suka khianat kepada mazhabku sendiri." Dari jawaban itu kita bisa paham bahwa mazhab spiritual beliau tidak lain adalah mazhab pas-pasan dalam dunia materi
di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan beliau menganut mazhab jor-joran secara rohani di sisi yang lain. Artinya adalah bahwa beliau mengambil bekal materi dari dunia ini seminimal mungkin, tidak lebih dari apa yang betul-betul diperlukan untuk menopang sembah sujudnya kepada Allah Ta'ala. Mengamati model mazhab spiritual seperti itu, di antara kita mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, bukankah tawaran rezeki materi itu seharusnya diambil sebagaimana semestinya untuk didermakan di jalan hadiratnya? Bukankah dengan rezeki materi yang banyak, seseorang bisa beramal sebanyak mungkin? Bukankah rezeki materi yang fana bisa bernilai abadi? Bukankah banyak di antara para sufi yang juga kaya raya secara materi, dan lain sebagainya? Semua pertanyaan itu betul untuk diajukan sebagai semacam gugatan. Akan tetapi juga jelas bahwa setiap sufi itu memiliki jenis jalan rohani masing-masing. Antara yang satu dengan yang lain tidak sama, juga tidak bisa ditukar. Hal itu menunjukkan bahwa jalan rohani yang menuju kepada Allah Ta'ala sangat banyak. Tidak saja sebanyak jumlah para sufi, tapi bahkan sebanyak jumlah makhluknya. Setiap makhluk datang dari hadiratnya ke gelanggang kehidupan ini dengan cara yang berbeda-beda, dan akan kembali kepadanya dengan cara yang berbeda pula. Ada orang-orang yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan kaya. Ada orang-orang yang tidak bisa mendekatkan diri kepada hadiratnya kecuali dalam keadaan miskin atau pas-pasan, sebagaimana Syekh Abu Hamzah. Ada orang-orang yang tidak bisa mendekatkan diri kepada hadiratnya kecuali dalam keadaan sehat, seperti kebanyakan kita. Ada juga orang-orang yang tidak bisa mendekatkan diri kepada hadiratnya kecuali dalam keadaan sakit, seperti Syekh Al-Haris Al-Muhasibi yang terus-menerus sakit ambeien, dan lain sebagainya. Bagi kita, setidaknya bagi saya sendiri, tidak masalah lewat jalan apapun, yang penting disambut oleh Allah Ta'ala dengan senyuman dan ridha yang menjadi dambaan setiap salik yang dengan getar kerinduan senantiasa menuju kepada hadiratnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.